Partai Buruh belum memutuskan secara resmi tentang dukungan Capres maupun Cawapres 01, 02 maupun 03. Karena mau memasuk tahap yang ketiga. Kita kan step pertama Rakernas, Partai Buruh, step kedua survei udah ada. Survei tentang Capres dan Cawapres yang akan dipilih oleh buruh sudah ada. Buruh pilih siapa? Apakah 01, 02 atau 03 sudah ada. Nah, masuk tahap di ketiga yang terakhir yaitu rapat presidium. Mungkin rapat presidium akan kami lakukan di awal Januari setelah libur Nataru. Ya, tapi sudah ada gambarannya. Sementara ini ada dua opsi. Opsi pertama, bila mana 2 putaran, maka pada putaran pertama Partai Buruh tidak akan memilih calon presiden maupun paslonnya, baik 01, 02 maupun 03. Kenapa? Karena dari hasil survei, kalau kita milih 02 misal, paslon 02, ada paslon 01 juga di basis-basis buruh tertentu dipilih oleh buruh. Berarti kalau kita pilih paslon 02 di basis 01 akan kehilangan suara partai buruh. Begitu pula milih 02 di basis 03 akan kehilangan suara partai buruh. Target partai buruh meloloskan partai dulu. Di posisi sekarang kemungkinan besar 4,7%. Nah, tentang pemilihan Capres dan Cawapres kita menunggu. Kalaulah sampai 2 putaran, mungkin putaran pertama tidak akan memilih untuk meloloskan caleg-caleg sesuai parliamentary threshold. Opsi kedua, bila mana terjadi 1 putaran, tidak ada pilihan bagi Partai Buruh akan memilih salah satu paslon yang sudah ada hasil surveinya di kalangan buruh. Oleh karena itu, Partai Buruh akan fokus di pencalekan lolos 4,7%, survei internal, dan mengangkat isu-isu yang harus terus diperjuangkan. Misal, stop perang Palestina dan Israel. Kemarin kami sudah mengirim surat ke Yang Mulia Presiden Joe Biden, United States of America Presiden, ke Kedubes di Jakarta, meminta stop perang, gencatan senjata permanen. Itu isunya Partai Buruh. Kemudian juga kami minta para gubernur melakukan revisi SK-SK UMP atau UMK yang tidak sesuai dengan harapan buruh. Dan yang terakhir, kita udah masukin judicial review uji material, Undang-Undang Cipta Kerja juga kita minta hakim mengabulkan gugatan daripada Partai Buruh. Kira-kira demikian. Kalau melihat visi misinya Bang, itu yang terdekat dengan Partai Buruh dari ketiga paslon itu. Prinsip Partai Buruh tidak akan berkoalisi dengan partai politik yang mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Itu prinsip pertama. Karena Partai Buruh dilahirkan kembali ingin menghapus Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya di klaster ketenagakerjaan, petani, nelayan, dan basis kelas pekerja lainnya. Nah, pendekatan yang kami lakukan kepada timnya, ya baru timnya, tidak ada satupun yang mau kontrak politik. Nah, karena dia tidak ada mau kontrak politik, itu juga jadi satu pertimbangan. Tidak ada kesesuaian antara prinsip perjuangan Partai Buruh dengan paslon yang ada. Karena kontrak politik yang kita harapkan, paslon yang kita dukung harus mau melakukan revisi Undang-Undang Cipta Kerja. Yang baik, nggak apa-apa, tapi yang merugikan buruh, petani, nelayan harus dicabut ya, terutama di klaster ketenagakerjaan. Kontrak politik itu belum ada yang mau menandatangani, sehingga itu jadi bahan pertimbangan, selain pertimbangan survei. Kira-kira demikian. Artinya ketiga paslon ini sudah mengirim proposal atau gimana? Belum. Karena baru tim suksesnya, orang lingkaran nomor satunya lah. Tapi belum ada kepastian tentang mau kontrak politik atau tidak. Karena kita kan dengan presiden, calon presidennya, bukan dengan partai politik yang mengesahkan Omnibus Law. Tiga-tiganya itu calon, semua partainya pengesahan Omnibus Law. Nah, yang kita mau makanya dengan calon presidennya dalam bentuk kontrak politik, mau nggak merevisi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang terkait kepentingan buruh, petani, nelayan, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup. Demikian.